Rania, silakan cerita tentang sahabat Nabi. Saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan. Awalnya ia hanyalah seorang budak bekerja. Ia tidak sengaja mendengar percakapan seorang budak lainnya yang menceritakan tentang Nabi Muhammad membawa agama Islam. Ia pun merasa tertarik dan menemui Abu Bakar untuk meminta pertolongan membantunya masuk Islam. Kejadian tersebut diketahui Salah satu pengembangan literasi di SMP Muhammadiyah adalah literasi baca dan tulis. Bagaimana pengembangannya, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk bercerita. Saat ini menceritakan tentang sahabat Nabi. Selanjutnya adalah Fatimah, silakan. Kita saksikan bagaimana cerita-cerita tentang sahabat Nabi di SMP Muhammadiyah. Saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah lahir pada 47 tahun sebelum Hijriah, wafat pada usia 55 tahun. Zaid bin Haritsah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bekas budak Nabi Muhammad SAW. Abu Usama, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Zaid bin Haritsah, adalah satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang pernah diangkat menjadi anak atau mutubana. Zaid bin Haritsah adalah sebelum diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Haritsah masih tinggal bersama orang tuanya, yaitu ayahnya Haritsah. Pada waktu itu masih banyak anak-anak kecil yang diculik untuk diperjualbelikan menjadi budak. Pada waktu itu ibunya Zaid bin Haritsah ingin berbelanja. Haritsah atau ayahnya Zaid berkata, "Janganlah engkau membawa anakku, wahai istriku, karena banyak anak-anak kecil yang sudah diculik dan diperjualbelikan." Istrinya pun mengiyakan hal tersebut. Saat Haritsah pergi, istrinya ingin berbelanja, namun ia lupa pesan suaminya. Istrinya pun membawa anaknya karena ia merasa kesepian jika tidak ada anaknya di sisinya. Ketika istrinya berbelanja, ia sibuk dan lupa dengan anaknya. Saat pulang, ia sudah tidak bersama Zaid bin Haritsah karena Zaid bin Haritsah sudah diculik Saat pulang, istrinya takut untuk berbicara kepada suaminya Haritsah. Lalu saat Haritsah pulang, istrinya pun berkata, "Anak kita sudah diculik." Saat itu ayahnya Zaid bin Haritsah pun menangis sejadi-jadinya karena anaknya telah diculik. Pada masa itu, Zaid diculik dan diperjualbelikan dari satu kota ke kota lainnya dan sampailah di kota Mekah. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW melihat anak kecil yang mungil dan imut, sehingga Nabi Muhammad SAW ingin membelinya. Nabi Muhammad membeli Zaid bin Haritsah. Namun ia tidak menjadikan Zaid bin Haritsah budak. Namun Zaid bin Haritsah diperlakukan sama hal seperti anaknya sendiri. Saat Zaid bin Haritsah telah dewasa, ayah Zaid bin Haritsah, yaitu Haritsah, mendengar kabar bahwa anaknya Zaid bin Haritsah berada di kota Mekah. Zaid bin Haritsah pun atau ayahnya pergi ke Mekah dan mendatangi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menyambut Zaid bin Haritsah dengan senang.
menyambut Haritsah dengan senang. Rasulullah SAW memanggil Zaid bin Haritsah dan bertanya, "Benarkah dia ayahmu?" Zaid bin Haritsah pun melihat ke wajah ayahnya dan dia mengenali ayahnya, dan benar itu ayahnya. Ketika ditanya, Zaid bin Haritsah, "Kamu ingin mengikutku atau kembali kepada ayahmu?" Zaid bin Haritsah pun berkata, "Bagaimana aku bisa meninggalkan orang yang sangat menyayangiku seperti ayahku sendiri?" Karena Zaid bin Haritsah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi anaknya, Zaid bin Haritsah juga dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Nuria, silakan ceritakan. Saya akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang merupakan Khulafaur Rasyidin pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan pemimpinan umat Islam. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifatnya yang benar. Abu Bakar selalu membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah jauh sebelum menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki perbedaan 2 tahun dengan Rasulullah. Abu Bakar juga menjadi sahabat Rasulullah jauh, yakni sejak remaja. Abu Bakar saat remaja dikenal dengan sifatnya yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan as-sabiquna awalun. Sejak saat itu, Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar juga mengikuti berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah orang pertama yang membenarkan peristiwa penting itu. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasulullah saat hijrah. Bahkan ia rela melindungi Rasulullah saat diburu para kaum kafir Quraisy dan bermalaman di Gua Sur. Saat di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mencemaskan keadaan Rasulullah. Abu Bakar takut jika mereka ditangkap oleh kaum kafir Quraisy dan membunuh Rasulullah. Lalu Abu Bakar tak kuasa menahan tangis. "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku menangis bukan karena diriku, ya. Aku menangis karena mencemaskan keadaanmu." Lalu Rasulullah bersabda, "Allah akan melindungi umatnya yang beriman kepadanya." Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Makam Abu Bakar dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Sebelum wafat, Abu Bakar masih memikirkan nasib umat Islam. Seluruh pendapat Abu Bakar As-Siddiq diperoleh sebelum menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib meneruskan perjuangan kekhalifaannya. Arini, ceritakan. Saya akan menceritakan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad. Lahir pada tahun 584 Masehi, Mekah, Arab Saudi. Dibunuh 3 November, Madinah, Arab Saudi. Dan dikuburkan di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Umar adalah penerus Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin setelah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 684
634 Masehi sampai 644 Masehi selama 10 tahun atau 13 sampai 23 Zulhijjah. Nabi Muhammad menjuluki Umar sebagai Al-Faruq yang artinya pembela. Pembela. Umar mampu membela kebenaran dan kebatilan. Julukan lain Umar yaitu Amirul Mukminin yang artinya pembela orang-orang beriman. Sebelum Umar masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Umar juga dikenal kerap menyiksa kaum muslimin. Kaum muslimin juga sangat menakuti Umar karena kekerasannya dan kerap menyiksa mereka. Suatu hari kemarahan Umar pun pecah. Ia berhendak menemui dengan gagah berani. Ia membawa pedang di tangannya dan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika di perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aiman bin Abdillah yang memberitahu Umar bahwa adiknya Fatimah telah masuk Islam. Seketika Umar mendengar itu, langsung berputar balik dan menemui adiknya Fatimah. Umar pun menampar Fatimah. Fatimah pun bersungkur dan menangis. Seketika Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Seketika hati Umar pun luluh dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Kali ini dia tidak ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi hendak masuk Islam. Dia pun pergi ke Darul Arqam, di mana tempat Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Seketika penjaga di pintu gerbang itu melihat Umar dan ketakutan. Nabi Muhammad pun berkata, "Bukakanlah pintu itu." Nabi Muhammad pun berkata, Apa yang membawamu kemari, Umar?" tanya Muhammad. Umar pun menjawab, ia beriman kepada Allah dan ia menyebutkan kalimat 2 syahadat. Nabi Muhammad dan para sahabatnya menyambut Umar dengan senang hati. Pada saat itu Umar pun masuk Islam. Umar pun menyarankan agar Nabi Muhammad menyiarkan Islam secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi lagi. Dan Umar pun dibunuh oleh Abu Lu'lu' pada 3 November. Dia akan menjadi imam sholat subuh. Dan setelah Umar meninggal, kedudukan Umar diganti oleh Utsman bin Affan. Silakan ceritakan, Julfa. Saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Darda. Abu Darda adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang ahli hikmah. Hikmah adalah ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Nama asli Abu Darda adalah Uwaimir bin Malik. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Darda terkenal dengan penyembahan berhala. Dia juga membelikan baju mahal dan baju bagus dan parfum mahal kepada berhala itu. Suatu hari, saudaranya Abdullah bin Rawaha merusak
dan membuang berhalanya itu. Abu Darda pun ingin membalas dendam tindakan Abdullah. Namun tiba-tiba Abu Darda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda tersadar kalau berhalanya itu tidak dapat menolongnya dari Abdullah. Abu Darda pun beriman kepada Allah dan menjadi pengikut Rasulullah. Abu Darda adalah pedagang sukses yang meninggalkan pekerjaannya demi beribadah kepada Allah. Abu Darda setelah masuk Islam, Abu Darda tidak ingin berhenti belajar. Dia selalu merenung dan berpikir. Abu Darda belajar kepada Nabi Muhammad SAW hingga dia menjadi ahli hikmah. Pada masa Utsman bin Affan, Abu Darda menjadi hakim di Syam. Dia dipercayai dan menjadi hakim yang disegani. Abu Darda meninggal pada umur 72 tahun dan ahli hikmah Abu Darda masih diingat oleh agama Islam. Itulah yang dapat saya ceritakan. Ajis, ceritakan. Saya akan menceritakan tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya, yaitu Zunnurain. Dan Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun Masehi, terlama dibandingkan Khulafaur Rasyidin lainnya. Utsman bin Affan lahir di keluarga saudaraga yang hartanya melimpah dan hartanya banyak. Utsman bin Affan dinikahkan oleh sang Rasul, yaitu putrinya yang bernama Rokayah binti Muhammad. Dan Nabi Muhammad Utsman bin Affan menjadi orang yang dipercaya. Rasulullah menilai Utsman bin Affan adalah jujur dan terendah hati. Utsman bin Affan pun mendapat pujian dari sang Rasul. Pada cerita kisah
al cerita kisah Nabi Adam as manusia diciptakan oleh Allah dan Nabi Nuh diciptakan oleh Allah, dan itu kisah tentang banjir besar yang datang, dan Utsman bin Affan menjadi penerima wahyu, dan Utsman bin Affan pun meninggal pada tahun 35 Hijriah, dan dilanjutkan oleh Ali bin Thalib dan Umar bin Khattab. Dan itulah saya dapat sampaikan. Tadi ya, silakan ceritakan. Saya akan menceritakan tentang sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ali lahir pada tanggal 13 Rajab. Ali dilahirkan pada tahun 32 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga yang menyebut Ali dilahirkan pada tahun ke-21 sebelum Hijriah. Ayahnya Ali adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib bin Abdul Muthalib melihat dari garis keturunan kedua ayah dan ibunya. Ali merupakan keturunan berdarah Hashimi, dikenal sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih sayang, dan memegang kepemimpinan masyarakat, dan memiliki sejarah cemerlang di masyarakat Mekah. Ibunya memberi nama Hadara atau macam pada Ali. Ali diambil dari nama kakek Ali Hasan. Namun ayahnya dapat berharap Ali bisa tumbuh menjadi seseorang laki-laki yang pemberani. Namun ayahnya, nama Alilah yang dikenal sebagai namun nama Alilah yang lebih dikenal masyarakat luas. Ali bin Abi Thalib sejak kecil telah memeluk agama Islam, bahkan bisa di buku tulisan Mustafah. Ali bin Abi Thalib bisa disebut sebagai pertama kali orang yang masuk Islam. Rasulullah SAW telah mengasuh mendidik Ali bin Abi Thalib dari penuh kasih sayang dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW inilah Ali bisa membentuk karakter yang mulia. Ali hidup dengan sederhana. Dia cukup makan dengan lauk cuka, minyak, dan roti kering yang dipatahkan dengan jarinya. Itu yang dapat saya ceritakan. Tika, silakan ceritakan. Saya akan menceritakan cerita sahabat Nabi yang bernama Khadijah. Khadijah binti Khalid bin Asad adalah istri pertama Rasulullah SAW. Saat Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW,
Umur beliau masih 25 tahun dan umur Khadijah 45 tahun. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi mendapatkan wahyu, Khadijahlah orang pertama kali yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ialah orang yang pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Khadijah dikenal sebagai wanita dari luhurnya, sifat luhurnya. Dan Khadijah dijuluki At-Tahirah atau wanita yang suci dan mulia. Khadijah adalah mulanya pertemuan Nabi Muhammad dan Khadijah lewat dunia perniagaan atau perdagangan. Khadijah adalah saudagar yang sukses dan kaya raya. Ia mampu memberikan suatu khalifah dagang Mekah ke Syam. Dan keuntungannya diberikan ke mitra. Khadijah adalah salah seorang yang baik hati. Mulanya perniagaan Khadijah. Nabi Muhammad SAW menjalani bisnis dengan Khadijah. Dengan sebutan Al-Alim yang dapat dipercaya, Khadijah pun mengirim salah seorang budaknya, yaitu yang bernama Maisarah. Rasulullah SAW berdagang atau berniaga ditemani oleh Maisarah. Maisarah takjub kepada Rasulullah SAW karena perdagangan yang didagangkan oleh Rasulullah sangat banyak untungnya. Maisarah menceritakan hal tersebut kepada Khadijah. Khadijah makin hari makin takjub kepada Rasulullah. Akhirnya Khadijah mengirim suatu budaknya kepada Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah dan meminang Rasulullah SAW. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Dinda, silakan ceritakan. Saya akan menceritakan sahabat Nabi, yaitu Al-Musa Al-Ashri. Al-Musa Al-Ashri adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Al-Musa dijuluki sebagai gubernur di Kufah. Al-Musa juga ahli Al-Quran dan mendalami dan mengamalkannya. Al-Musa juga
Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egan, silakan ceritakan. Saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman lahir 10 tahun setelah tahun gajah dan meninggal 652 Masehi pada umur 72 tahun, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang ke-8 dari orang yang pertama, sabiqunal awwalun. Berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman disebut sahabat Nabi yang terkaya. Nabi bukanlah alasan pasalnya. Kekayaan Abdurrahman bin Auf mencapai 3.200.000 dinar atau lebih dari 6,21 triliun rupiah jika dikonversi dalam bentuk uang rupiah. Singkat cerita, Ummul Mukmin Rasulullah SAW sabda, Allah telah melimpahkan berkahnya pada Abdurrahman bin Auf, berkahnya di dunia serta pahala yang berlimpah di akhirat. Dan dia dijamin masuk surga sambil merangkak. Mungkin itulah yang dapat saya ceritakan. Muhandis, silakan ceritakan. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ammar bin Yasir. Adalah dari anak Sumayyah binti Hayat dan Yasir bin Amir yang merupakan salah satu orang yang terawal dalam memeluk agama Islam, atau disebut juga as-sabiqunal awwalun. Setelah Ammar bin Yasir dan keluarganya memeluk agama Islam, mereka disiksa oleh Abu Jahal untuk melepaskan Islam. Amir ayahanda Ammar berangkat meninggalkan negeri dan mencari saudaranya. Abu Zulfa mengawinkan salah seorang bernama Sumayyah binti Hayat, dan itulah yang saya sampaikan. Rania, silakan cerita tentang sahabat Nabi. Saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah, yaitu Bilal bin
bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan. Awalnya ia hanyalah seorang budak bekerja. Ia tidak sengaja mendengar percakapan seorang budak lainnya yang menceritakan tentang Nabi Muhammad membawa agama Islam. Ia pun merasa tertarik dan menemui Abu Bakar untuk meminta pertolongan membantunya masuk Islam. Kejadian tersebut diketahui oleh atasannya, tuannya, dan tuannya pun merasa marah. Bilal pun disiksa di padang pasir yang sangat panas, disiksa mati-matian sampai ditindih dengan batu yang sangat besar. Kejadian tersebut disaksikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar merasa kasihan dan tidak tega melihat Bilal diperlakukan seperti itu. Abu Bakar pun membeli Bilal dengan harga yang dibilang cukup mahal. Abu Bakar membawa Bilal ke Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, inilah sahabat baru kita yang berjuang di agama, yang memperjuangkan agama Islam." Pada saat tiba waktu sholat, Rasulullah kebingungan bagaimana cara untuk memanggil umatnya. Rasulullah pun meminta agar Bilal mengumandangkan azan untuk yang pertama kalinya. Sekian. Sapia, silakan ceritakan. Saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam adalah seorang pengawal Rasulullah SAW dan dikenal sebagai pahlawan yang gagah dan berani di medan perang, baik oleh kawan maupun lawan. Ibnu Zubair lahir 624 dan wafat 662. Zubair juga merupakan keponakan dari istri pertama Nabi Muhammad. Khadijah diriwayatkan bahwa Ibnu Zubair dilahirkan di Kuba dan pada saat perjalanan hijriah ke Madinah. Ibnu Zubair juga termasuk golongan pertama masuk Islam. Ayah Zubair